SDN. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya ada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa muka dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, izinkan kami minta waktu pada semua untuk menyampaikan diseminasi budaya positif SDN 2 Brebes. Sebelum kita mulai, tidak ada salahnya kalau kita menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya adalah presentasi terkait dengan diseminasi budaya positif, yang selanjutnya adalah tanggapan dan masukan, dan terakhir adalah penutup. Untuk di acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kemudian acara selanjutnya adalah presentasi. Ini akan kami sendiri yang akan menyampaikan. Diseminasi budaya positif di SDN 2 Brebes oleh saya sendiri, Nanang Supriyanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persenian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah. Pertanyaan 1, apa itu budaya positif?
Yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, jawabannya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru sering memberikan, yang sesuai guru inginkan. Sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Di sini terkadang kita menanamkan murid untuk melakukan mentaati peraturan itu dengan cara memberi imbalan. Jadi bukan dari inisiatif dari murid kita, tetapi karena aturan imbalan dari orang lain. Konsep inti budaya positif: 1. Disiplin positif, 2. Nilai-nilai kebajikan, 3. Teori motivasi perilaku, 4. Hukuman dan penghargaan, 5. Keyakinan kelas, 6. Kebutuhan dasar manusia, 7. 5. Posisi kontrol, dan 8. Segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas disiplin positif. Pertanyaan, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak panjenengan semua? Yang kedua, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin ada yang mau menjawab terkait dengan pertanyaan nomor 1. Ketika kita mendengar disiplin, apa yang panjenengan bayangkan dengan kata disiplin? Hadir tepat waktu, Bapak. Hadir tepat waktu. Oke, kita tampung. Mungkin ada yang lain. Monggo Pak Narto. Disiplin merupakan suatu tindakan sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Oke, kita ada 2 jawaban. Ada yang lain mungkin? Oke, kita lihat disiplin itu apa. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gasser 1998. Contoh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ini berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi untuk
profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini ada 6 dimensi untuk menuju karakter profil pelajar Pancasila. Contoh-contoh nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Ini ada kolom keterangan, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Untuk keterus-terangan, kebersihan, keberanian, kesantunan, kebahagiaan, keadilan, tanggung jawab, pengabdian. Ini kita bacakan per kolom saja ya. Keterus-terangan itu ada kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa. Keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri. Kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, dan kedamaian. Kemudian untuk tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan ketegasan. Teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini jenengan waktu mau mengajar berangkat dari rumah ke sekolah, motivasi yang ada untuk panjenengan itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Pak Win mungkin mau memberikan usulan. Baik, sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, yang menjadikan motivasi dasar tindakan saya adalah ingin memberikan contoh dan sebagai panutan bagi siswa-siswa saya. Itu Pak. Oke, terima kasih. Pak Widodo menyampaikan motivasinya adalah memberikan contoh sebagai panutan daripada siswa-siswanya. Ini sesuai dengan guru, digugu dan ditiru. Mungkin ada yang lain? Ya, bagus. Untuk saya sendiri itu mencontohkan kita bahwa disiplin dan dapat ditiru oleh anak didik kita. Ya, jadi bagus mencontohkan disiplin itu bisa memberi contoh untuk anak-anak untuk ditiru dan dilakukan. Oke, terima kasih. Kita lihat. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan dan murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai sendiri. Jadi sama apa yang disampaikan oleh Pak Widodo maupun oleh Pak Agus benar adanya, memberikan contoh kepada murid-muridnya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti motivasinya dari faktor eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasinya dari eksternal. Jadi apakah saya melakukan disiplin itu supaya mendapatkan pujian dari atasan saya,
saya mendapatkan penghargaan supaya menjadi guru berprestasi atau apa, nah, itu berarti motivasi panjenengan adalah dari luar atau dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya disiplin tadi. Nah, ini adalah motivasi dari internal. Jadi dari kesadaran tergerak dari diri kita sendiri. Nah, dari ketiga ini kita itu termasuk yang mana? Oke, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau kita hukuman. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Terus selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini apabila kita karena adanya disiplin itu kita adanya hukuman. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi dia anak-anak itu melaksanakan disiplinan hanya ketika ada di institusi tersebut di sekolah. Ketika keluar itu kita tidak tahu lagi apakah dia tetap melaksanakan disiplin tersebut atau tidak. Kemudian yang selanjutnya peraturannya adalah kamu harus. Kemudian yang selanjutnya murid atau anak membenci peraturan. Jadi kita persepsinya anak ini atau itu adalah negatif. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Untuk konsekuensi ini anak itu berlaku netral. Aturannya adalah netral. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini lebih positif. Tindakan guru. Nah, ini kita diskusikan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita yang pertama hukuman ya. Oke, nanti kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi berarti jawaban panjenengan yang pertama hukuman, kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang terakhir hukuman. Ya. Kita coba jawaban yang betul. Pertanyaan 1, jawaban 1, 2, 3 betul. Yang keempat konsekuensi, kelima juga konsekuensi, yang keenam hukuman, kemudian yang terakhir adalah konsekuensi. Hukuman dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Jadi ketika kita menerapkan aturan, ketika kita memberi iming-iming dengan imbalan atau penghargaan, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang selanjutnya, jika kita memberikan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ketika kita memberi penghargaan, berarti setiap kita ini harus continue, selalu memberi penghargaan. Jadi ketika anak tersebut melaksanakan peraturan yang kita inginkan, selalu kita memberi penghargaan. Tetapi ketika anak tersebut tidak melaksanakan, maka kita tidak memberi penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Dikatakan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa ini, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi dia melakukannya apabila hanya di depan kita saja. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi ini akan berkompetisi untuk melaksanakan, tetapi hanya di dalam atau di depan kita saja. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ketika ada salah satu anak itu belum pernah mendapatkan, akhirnya dia akan sudahlah aku tidak pernah dapat gitu. Oke, selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan, akhirnya dia tidak semangat lagi. Misalnya dengan sistem ranking. Ini ketika penerimaan rapor, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang kedua, apalagi yang terakhir. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian jika penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya,
Anda akan merasa dihukum. Jadi ketika kita berharap saya melakukan disiplin atau apa, pelaksanaan peraturan, ketika penghargaan itu tidak kita terima, maka itu tadi merasa kenyataannya saya melaksanakan tidak dapat apa-apa. Keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang mau menjawab? Mungkin Pak Apri mau memberikan pendapatnya mengapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja. Padahal yang kita sering dengar adalah peraturan dan peraturan. Memberikan budaya dan siswa itu lebih ya merasa bangga dengan hatinya, supaya siswa merasa lebih hadir gitu ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Pak Widodo mungkin kelihatannya mau menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau keyakinan itu berdasarkan dari kebutuhan masing-masing individu yang ada di kelas Bapak Ibu. Tetapi kalau peraturan itu condongnya lebih ke peraturan itu biasanya banyak sekali peraturannya yang harus ditaati. Tapi kalau keyakinan itu sesuai dengan keinginan dari siswa-siswa itu. Dari Pak Widodo, kalau keyakinan itu berasal dari dirinya sendiri, apa yang diinginkan. Tetapi kalau peraturan itu berasal dari orang lain. Kalau kita institusi berarti dari atasan. Kita lihat. Nah, ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Dan yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ada yang mau menjawab? Pertama yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Ini karena ada hubungannya dengan keselamatan, yaitu keselamatan bagian tubuh kita, yaitu di kepala. Seperti itu, Pak. Ada hubungan dengan keselamatan. Oke, Pak Narto menyatakan bahwa kita memakai helm itu ada kaitannya dengan keselamatan diri kita sendiri. Nah, ini ada juga, mungkin ada yang lain mau menambahkan. Padahal kita tahu bahwa ada undang-undang lalu lintas harus mewajibkan. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau kita menyadari dari diri kita sendiri bahwa kita berkendara itu untuk keselamatan kita, bukan taati bukan karena adanya aturan undang-undang, nah itu maka kesadaran itu akan terlaksana secara kontinu. Kemudian yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Oke, Pak Susanto. Terima kasih kesempatannya. Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ya, dengan satu, nanti kalau guru merokok tidak bisa dijadikan patokan. Nanti siswa akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Susanto. Bahwa merokok itu memang tidak boleh dilakukan di sekolah karena guru sebagai panutan digugu dan ditiru. Oke, kita lihat keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama.
Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh warga kelas. Keyakinan kelas lanjutannya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Maaf ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kalau keyakinan kita dibuat bersama, itu dia tidak merasa terpaksa, akan merasa nyaman. Kenapa? Yang membuat mereka siswa sendiri. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kuis lagi terkait dengan peraturan. Kembalikan barang ke tempat. Ini nilai kebajikan yang dituju adalah apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Oke. Kita lihat nanti. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati. Kita lihat. Oke. Yang pertama, tanggung jawab, menghormati orang lain, dan komitmen. Yang dilarang melakukan keselamatan, kemudian kesehatan, keselamatan, menghormati orang lain dan bersabar. Oke, next. Bagaimana keyakinan kelas terbentuk? Bisa bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Nah, ini terkait yang nomor 3, dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya bagaimana? Kalau peraturan biasanya kan ada kita buat dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah pernyataan negatif. Kalau kita buat keyakinan jadi menjaga kebersihan. Contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu. Kalau peraturan dilarang datang terlambat. Menjaga kebersihan, tadi ya seperti saya contohkan, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah pernyataan yang negatif. Saling menghormati dan menghargai. Dilarang bertengkar.
Itu adalah pernyataan negatifnya. Untuk positifnya saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Survival, itu untuk bertahan hidup. Contohnya kita makan, kita minum, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian love and belonging, kasih sayang. Kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Anak mendapatkan kasih sayang perhatian dari bapak ibu guru. Itu akan kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga, power, penguasaan. Kepingin diakui, dia pengen berkuasa. Mungkin di kelas merasa karena dia paling gede sendiri, dia pengen diakui dia bahwa penguasa di kelas itu. Contoh kebutuhan yang ketiga. Kemudian yang keempat, freedom, kebebasan. Dia tidak mau diatur. Kemudian yang kelima, kesenangan. Dia menyukai hal-hal sesuai dengan keinginannya. Apabila itu terpenuhi, maka kelima kebutuhan dasar kesenangan akan terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan yang untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian contoh yang kedua, contoh cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, diakui dari kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Misalkan kita juara 1, kita minta dapat tepuk tangan atau apa, atau mendapat pujian dari bapak ibu guru atau orang tuanya atau dari teman-temannya, diberi ucapan selamat. Selanjutnya yang keempat, kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini mungkin dalam pembelajaran. Nah, ini dia inginnya mungkin contoh PJOK, anak-anak kepengen main bola voli. Kalau di guru kelas mungkin anak-anak pengen pembelajaran itu bermain perang. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, ini tadi katanya kebebasan tadi, pembelajaran dia inginnya apa supaya dia merasa senang. Yuk kita analisis kasus berikut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, dari jawaban Dimas, dia ingin
bisa menyetir mobil. Nah ini berarti untuk kebutuhan dasar manusianya maksudnya yang mana? Penguasaan. Penguasaan. Ada lagi yang lain? Kesenangan. Oke, kita lihat. Oke, jawaban Bagas, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan dasarnya apa? Yang dipenuhi oleh Bagas? Penguasaan, kesenangan. Oke, kita tampung. Nanti kita lihat. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kebutuhan apa yang terpenuhi? Kesenangan. Oke. Menyetir mobil itu seru. Tadi 5 dasar. Ya, berdasarkan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama tadi terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kesenangan, penguasaan, apa lagi? Kasih sayang dan penguasaan. Iya. Oke, kita lihat. Oke, aku merasa bangga dan keren. Itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, kasih sayang dan rasa diterima. Menyetir mobil itu seru, kesenangan. Berarti ya saya apresiasi yang menjawab dengan benar. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Kira-kira apa? Melakukan hal-hal di luar apa ya, biasa baik. Biasanya kalau mesin sih nggak apa-apa. Ada kala itu jalan yang negatif. Iya. Kemudian dia akan mencari jati diri dia. Oke, coba kita pelajari lebih lanjut. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dia akan melanggar peraturan, kemudian akan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Dia akan berbuat seperti itu. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ini 5 posisi kontrol ini kedudukan kita sebagai guru. Selama ini kita itu di mana posisi kita? Nah, kita lihat nanti. Untuk yang pertama penjelasannya posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Terus yang kedua, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya kalau kita posisi di penghukum, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kemudian yang selanjutnya posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian lagi ciriannya lagi, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan posisi kita sudah di mana? Ataukah penghukum, posisi membuat rasa bersalah, ataukah posisi sebagai teman? Untuk posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini biasanya kita kalau memposisikan sebagai teman itu akan mengucapkan contoh seperti itu. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ketika kita berposisi sebagai teman dan ketika kita membuat kecewa dengan anak tersebut, dia tidak mau lagi dengan kita. Dia akan merasa nyaman dengan guru yang lain. Kemudian posisi selanjutnya sebagai pemantau. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan seorang pemantau. Sanksi atau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang kita dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi kita ketika melihat murid, kita posisi pemantau, kita selalu membuat catatan. Oh, si A hari ini berbuat apa, si B hari ini berbuat apa. Kemudian yang hari berikutnya kita selalu membuat catatan perkembangan daripada anak kita. Kemudian posisi yang terakhir adalah yang posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Apakah kamu meyakininya? Nah, ini kalau biasanya guru dalam posisi manajer dia menggunakan kalimat apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal apa rencana kamu yang memperbaiki hal ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita bisa merefleksi diri kita. Kita posisi di mana? Apakah sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai manajer? Kalau lihat dari pengertian-pengertian ini, berarti yang paling bagus kita di posisi yang mana, Bapak Ibu? Sebagai manajer, betul. Oke, kita simak video berikut untuk memahami 5 posisi kontrol guru. Lanjut aja ya, dan suaranya nggak apa-apa ya. Ada kesalahan teknis ya untuk suaranya nggak ada. Nah, ini contoh-contoh posisi guru sebagai 5 posisi kontrol tadi. Bisa Indonesia Raya. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Bapak diulangi lagi, Bapak Ibu. Posisi
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nadine yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu Bapak Ibu terkait dengan video terkait 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan mohon maaf itu karena kesalahan teknis untuk jaringan internetnya. Coba kita 5 posisi kontrol. 1. Motivasi, guru berbuat. Nah, kemudian untuk penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir seperti yang ada di video tadi. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai posisi manajer,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kaitannya dengan kenapa kok terlambat, alasannya kenapa. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantumu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu ini. Kemudian hasil untuk posisi penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian membuat orang bersalah, menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Untuk posisi teman, anak akan ketergantungan. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi dia akan melakukan kalau ada gurunya saja. Kemudian untuk manajer menguatkan pribadi, ada atau tidak ada guru dia akan melaksanakannya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, untuk hasil dari penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata ketika di posisi guru penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian untuk guru yang membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Jadi murid akan berkata seperti itu. Kemudian sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian untuk kepada guru berposisi sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian murid kepada guru pada posisi manajer, murid meletakkan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia bertanya pada dirinya sendiri. Kemudian dampak pada murid untuk posisi guru sebagai penghukum, akan mengulangi kesalahan lagi. Kemudian untuk guru pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, murid akan merasa ia minder. Kemudian pada posisi guru sebagai teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi ketika ada permasalahan, dia selalu menggantungkan pemecahannya kepada guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika motivasinya dia akan mendapatkan imbalan. Kemudian sebagai guru sebagai manajer, murid, dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Dari sikap-sikap atau input yang output dari murid, berarti kita lebih baik paling lebih baik adalah di manajer deh. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada kuis lagi. Pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Posisi guru sebagai apa? Teman ataukah penghukum atau pemantau atau pembuat orang merasa bersalah atau manajer? Dengan kata saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, oke.
Kita tampung dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi bapak, ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? Penghukum. Oke, kita lihat. Oke, saya kecewa sekali. Ini posisi guru membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Pertanyaan, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Jadi apakah kita sebagai penghukum kemudian merasa orang lain merasa bersalah, ataukah teman atau pemantau atau manajer? Itu yang tahu diri kita sendiri. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini akan kita bahas lebih lanjut. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian yang selanjutnya, segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Tahapan restitusi. Tadi kalau kita bentuk gambar dan bentuk segitiga seperti tadi, yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas mungkin ketika ada anak yang melakukan melanggar keyakinan, kita panggil, kemudian pasti anak akan merasa kok aku dipanggil gak ada apa ya. Nah, kita harus menstabilkan perasaannya dia dengan kita tanya, tadi sudah istirahat apa belum? Tadi sudah jajan berapa? Jadi dia tidak datang terus merasa aku dipanggil merasa bersalah itu seperti itu. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya, tadi kok terlambat kenapa ya? Alasanmu kenapa? Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi tenang. Kemudian setelah kita tanya terkait dengan alasannya kenapa, berarti kita kemarin kamu dengan teman-teman sudah membuat keyakinan apa? Kira-kira sudah sesuai atau belum dengan keyakinan yang kamu buat? Kemudian kalau tidak sesuai, terus harus bagaimana? Seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau ini mengkritik dia, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari masalah ini. Jadi itu untuk menstabilkan identitas.
Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, kita dengan menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini loh ya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada contoh, ini kemarin saya gunakan untuk menerapkan segitiga restitusi. Sinyalnya kurang kuat.
Mohon maaf Bapak Ibu terkait dengan karena sinyalnya ada gangguan, jadi kita lanjutkan saja ya. Oke, ternyata terima kasih Bapak Ibu semua terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, kami paparkan. Mungkin mau masuk di sesi tanggapan dan atau pertanyaan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menanggapi apa yang kami paparkan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait budaya positif. Kami persilahkan. Monggo Pak Narto. Oke, terima kasih kepada Bung Nana. Ini hanya menambah saja bahwa yang benar, yang pertama tadi materinya adalah budaya positif, bahwa budaya positif harus diterapkan di sekolah. Kemudian itu harus sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa untuk menangani atau cara menyelesaikan masalah tidak selamanya kita menjadi penghukum atau berbuat rasa bersalah, tetapi lebih bagus untuk menjadi manajer. Seperti itu Pak. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Pak Narto. Betul sekali, untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita sebagai guru harus memposisikan sebagai manajer. Oke, mungkin ada yang lain? Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu terkait atas kehadirannya. Kami hanya manusia biasa, kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekaligus kami menutup untuk destinasi hari ini. Untuk menutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala kehadirannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.